Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Datun minta waktunya sebentar. Jadi di sini saya akan menginterview Bapak terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dalam identifikasi bujukan moral atau dilema etika, yang saya lakukan biasanya dengan mempelajari, mengevaluasi, menentukan suatu kasus atau peristiwa yang sedang terjadi. Selanjutnya kita dapat menggunakan bahan untuk mengambil keputusan atau tindak lanjut dari baik yang berkaitan dengan dilema etika maupun bujukan moral. Nah, selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Saya pribadi di sini menggunakan daftar tindakan atau strategi alternatif lain dan pilihan yang mungkin untuk menyelesaikan konflik tersebut. Kita mencari informasi lebih lanjut, memperkuat opsi-opsi apa yang akan saya lakukan, dan mengidentifikasi pertanyaan etika yang diajukan oleh di dilema tersebut, dan melihat seharusnya kata-kata seharusnya di mana pernyataan itu yang seharusnya terjadi sesuai dengan norma dan standar yang berlaku. Jadi saya ambil kesimpulan, jadi Bapak itu membuat daftar tindakan atau strategi dan alternatif pilihan gitu ya Pak. Nah, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan, saya mencari informasi lebih lanjut terkait dilema atau hal peristiwa yang terjadi ataupun kasus di mana memang sebuah peristiwa atau kasus sangat dipengaruhi banyak faktor, dari usia, dari keadilan, kebenaran, dan banyak faktor lain. Sementara sudah ada norma benar dan salah bagi setiap pihak. Oleh karena itu, saya mengambil keputusan tersebut memegang 3 prinsip, yaitu berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli. Itu yang acuan saya mengambil keputusan. Jadi Bapak dalam mengambil keputusan mengambil prinsip berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang sering efektif sebenarnya di antara itu berbasis rasa peduli atau yang kita sebut tidak menggunakan rasa keluargaan. Tidak semua aturan harus sesuai dengan kebijakan itu harus kita laksanakan dengan tepat, tetapi ada norma kita yang tidak bisa kita ambil sejalan dengan aturan yang ada. Meski aturan itu dilema bagi kami antara keadilan dan kemanusiaan. Hal itu yang paling efektif bagi saya adalah berkoordinasi. Kita berkoordinasi dengan sebelum kita mengambil kebijakan, sebaiknya kita berkoordinasi dengan yang dilema atau yang punya kasus atau yang peristiwa tersebut. Bapak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Aturan dan kemanusiaan itu yang sangat sulit kita bentuk, yang kita
eh, menjadi tantangan. Ada kita terikat oleh peraturan, tapi kita juga sebagai pemangku kebijakan juga mempunyai rasa kemanusiaan dan ada suatu rasa kasihan ataupun peduli sama dan nantinya semoga hasil akhirnya menjadi baik-baik saja dengan rasa keadilan dan rasa kasihan itu menjadi rasa keadilan. Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah takala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus, atau Bapak menyelesaikan kasusnya secara langsung dalam penyelesaian kasus? Tidak semua kasus atau peristiwa diselesaikan hari itu juga atau tidak lanjuti hari itu juga. Jika memang sifatnya sangat mendesak, mungkin kita akan berkoordinasi dari awal. Tetapi saya lebih cenderung menitikkan tentang terkait mencari informasi. Jadi ada tindak lanjut, contohnya jika ada permasalahan, kita koordinasi dulu apa sih permasalahannya, bagaimana permasalahannya. Kasus itu kan harus kita melihat di lokasi dan atau di lapangan bagaimana kita menyikapi. Tidak semua disikapi di hari itu juga, tapi ada tahap-tahap. Pertama kita koordinasi dan sampai kita mengambil keputusan ataupun memberikan SP. Jadi ada apa namanya, dalam pengambilan keputusan Bapak melihat kondisi tersebut, yaitu dengan cara langsung memberikan keputusan atau dengan berkoordinasi. Betul. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Karena saya di tempat saya bersifatnya kekeluargaan, jadi memang saya pemangku kebijakan, tetapi kita melihat dalam suatu peristiwa tidak mengambil satu sisi, satu permasalahan, tapi kita melihat dari sisi kanan ataupun kiri ataupun dari manapun, dan saya bisa berkoordinasi dengan guru senior ataupun sama rekan saya di luar yang pernah mengalami permasalahan. Jadi kita masih mengambil keputusan tidak semata-mata ego saya sebagai pemangku kebijakan, tetapi kita berkoordinasi dengan mereka. Baik, yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Yang saya petik dari beberapa kejadian terkait dilema etika, terkadang dalam mengambil keputusan dilema etika kita tidak bisa membahagiakan semua pihak, tetapi kita tidak bisa berkhianat pada prinsip keadilan dan peraturan. Itu yang saya terima, yang saya dapat selama ini dalam menghadapi keputusan dilema etika. Jadi intinya itu Bapak dalam menghadapi dilema etika ini, Bapak tidak bisa membahagiakan salah satu yang bermasalah. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu aktivitas Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Saiful Maula. Saya dari UITB Nasional. Dari sini akan menginterview Ibu terkait tugas demonstrasi konseptual, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebaikan sebagai pemimpin. Mohon izin Ibu, jadi saya mengganggu waktunya Ibu untuk menginterview Ibu. Bu, selama ini bagaimana pendapat Ibu dan dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Sebelumnya saya
mengambil suatu apa ya, tolak pandang dari pertanyaan yang saya ajukan barusan. Dilema etika sendiri biasanya itu selalu mengamati ya, mengamati, kemudian setelah mengamati biasanya ibu itu melakukan investigasi atau menanyai langsung seperti itu. Jadi ketika ibu sudah menghadapi suatu dilema etika yang terjadi di sekolah, terutama biasanya langkah pertama yang ibu ambil itu adalah mengamati, kemudian identifikasi permasalahan yang terjadi seperti itu. Jadi yang saya mulai pernyataan itu, jadi mengidentifikasi dan apa namanya mengamati tentang kasus dilema etika itu. Ibu selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Begini, dalam setiap pengambilan keputusan itu saya selalu berusaha berkoordinasi dengan rekan-rekan ibu, di mana saya itu selalu meminta pendapat mereka ya, kemudian saran juga dari mereka, karena memang walaupun saya seorang pimpinan, saya tidak bisa serta-merta atau ego, mengedepankan ego saya sebagai pimpinan, tidak seperti itu, akan tetapi saya melibatkan banyak pihak, terutama rekan guru, sehingga harapan saya ke depannya itu setiap keputusan yang saya ambil akan membawa dampak yang baik. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, biasanya saya itu mengamati dulu ya, kemudian saya observasi langsung di lapangan, saya melakukan investigasi, menanyakan langsung kebenaran tentang permasalahan yang terjadi. Barulah setelah itu saya berkoordinasi dengan teman-teman. Dalam hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika itu kan memang boleh dibilang gampang-gampang susah ya, karena memang itu kadang berbenturan dengan hati nurani kita sebagai pimpinan seperti itu. Jadi biasanya ketika saya sudah mentok ataupun merasa tidak pas dengan apa yang saya pikirkan, sekali lagi biasanya saya tetap berkoordinasi dengan teman-teman guru, terutama bagaimana selanjutnya atau bagaimana kira-kira keputusan yang tepat. Tentunya keputusan itu akan membawa dampak yang baik dalam jangka panjang seperti itu. Intinya ibu itu berkolaborasi dengan rekan sejawat ibu untuk pengambilan keputusan. Nah, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, itu tadi. Biasanya itu kadang berbenturan dengan hati nurani saya sebagai manusia ya, karena bagaimanapun manusia itu kan diberi hati, diberi pikiran, itu terutama yang berkaitan dengan dilema etika itu kan gimana ya? Ada kadang rasa kasihan, ada kadang merasa keadilan juga di situ, dilematik sekali sebenarnya. Tapi sekali lagi hal itu bukan dijadikan suatu masalah atau halangan atau rintangan, tetapi bagaimana cara kita mensiasati. Baik ibu. Selanjutnya, apakah ada jadwal tertentu ibu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau masih menyesuaikan waktu? Baik, kalau masalah itu saya cenderung bersifat kondisional ya, dalam arti apabila itu bisa diselesaikan hari ini juga ya saya selesaikan. Tetapi saya tidak, sekali lagi keputusan yang saya ambil ini tetap berdasarkan hasil koordinasi dengan teman-teman.
jikapun di hari itu saya tidak bisa menyelesaikan, biasanya saya lanjutkan pembahasannya, terutama itu di kemudian hari, bisa esoknya atau besok lusanya, tetapi tetap berusaha secepat mungkin, semaksimal mungkin bagaimana saya bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi Ibu dalam menyelesaikan itu secara kondisional ya Ibu ya. Terus apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan? Kalau seseorang secara personal tidak ada ya. Untuk yang lebih berperan itu mungkin temannya atau rekan guru, karena memang seperti yang disebutkan di awal, saya tidak bisa mengambil keputusan secara pribadi atas kemauan saya, meskipun saya itu seorang pemimpin, akan tetapi saya selalu berusaha musyawarah ya. Artinya saya tetap membutuhkan pendapat dari teman guru, sehingga pada akhirnya setiap keputusan yang saya ambil itu tidak melenceng dan membawa efek positif. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Sebelum saya menjadi kepala sekolah, mungkin saya agak acuh ya, dalam arti karena memang berbeda sekali ketika saya masih menjadi guru dan sekarang menjadi kepala sekolah, di mana seorang pimpinan itu memang memiliki tanggung jawab segala hal ya tentang lembaga, terutama juga yang ada kaitannya dengan problema-problema di lingkungan etika yang seperti kita bahas ini. Tantangannya itu atau pelajaran yang bisa saya petik itu, saya harus lebih konsen, dalam arti saya harus lebih bisa lebih bijak seperti itu ketika saya harus mengambil keputusan. Jadi walaupun istilahnya saya setingkat lebih tinggi daripada rekan guru yang lain, tetapi saya tidak bisa lepas dari mereka. Saya tetap membutuhkan mereka. Bagaimanapun nantinya yang tetap saya pegang itu adalah nilai kolaborasinya ya, koordinasinya juga, karena keputusan itu bukan hal yang bukan hal yang mudah untuk diambil, tetapi butuh pemikiran lebih, butuh pemikiran yang benar-benar nantinya akan membawa hasil yang baik. Baik Ibu, banyak sekali ilmu yang saya dapat dari bincang-bincang kita Ibu. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Saya mohon pamit Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum.